ini juga mudah-mudahan sudah sholat subuh yang muslim. Ya baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, nah ini sebenarnya sudah beberapa pekan yang lalu ya, cuma karena eh, sempatnya ini untuk mencari-cari referensi. Nah, maka yang pertama adalah kita merujuk ke karena tuyul ini kan bahasa Indonesia tuh, bahasa Indonesia. Jadi kita eh, lihat dulu ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa yang dikatakan di situ? Sebutkan bahwa tuyul itu adalah makhluk halus. Tuyul itu adalah makhluk halus yang bisa disuruh mencuri uang atau barang berharga oleh majikannya. Biasanya ini dilakukan oleh orang yang melakukan ritual pesugihan. Saya cari lagi pesugihan itu apa? Nah, ternyata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu pesugihan itu adalah seseorang yang mencari kekayaan melalui jalan pintas, nah, dengan merugikan orang lain. Itu pesugihan rupanya. Kemudian konon wujud atau penampakannya itu seperti anak kecil atau orang kerdil berkepala gundul dan hanya memakai cawat. Jadi macam yang sering kita tengok dulu, ada film dulu ya. Ya. Nah, jadi itu disebutkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik. Jadi kalau disebut bahwa tuyul itu makhluk halus, artinya mengecualikan manusia. Ya. Jadi manusia itu bukan makhluk halus, binatang itu juga makhluk halus. Jadi yang masuk dalam kategori makhluk halus ini, itu kalau dalam Islam ada dua. Yang pertama, ada golongan para malaikat. Yang bahan penciptaannya itu adalah cahaya. Nah, kemudian yang kedua, jin. Yang bahan penciptaannya adalah api. Malaikat tidak mungkin lah. Malaikat tidak mungkin. Jadi satu-satunya tersangka utama tuyul ini adalah kalau memang ada, karena ini kan laporan pandangan mata ya, ada yang melihat. Ya, seperti itu. Kalau memang ada, maka ini tidak lain dan tidak bukan adalah dari golongan jin. Dari golongan jin. Jadi kita bisa mengatakan bahwa tuyul itu makhluk halus. Jadi lebih spesifiknya itu adalah jin. Jin bisa disuruh untuk membantu seseorang yang katakanlah melakukan perjanjian dengannya. Karena memang bahwa manusia dan jin itu bisa berhubungan. Dari dulu itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim bahwa wa innahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi ada banyak orang dari golongan manusia ini yang meminta bantuan kepada jin. Bantuannya ini bisa berupa perlindungan. Perlindungan biasa dipraktekkan orang-orang Arab jahiliyah dulu itu kalau datang di suatu tempat yang asing bagi mereka, katakanlah di hutan atau di padang pasir yang mereka biasa berteriak, wahai penghuni tempat ini, lindungi kami. Dan
seperti itu. Bahkan mereka biasa membawa apa namanya semacam sesajen-sesajen. Itu kalau di kampung saya dulu waktu masih kecil-kecil ini, katakanlah sering sering kita temukan di situ ada jagung, ada rokok satu batang. Nah, ini mungkin orang-orang yang lewat di situ, kemudian ini semua termasuk yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Jadi ya'udzuuna birijalin minal jinni. Mereka ini meminta pertolongan kepada jin. Pertolongan ini bisa berupa perlindungan. Nah, bisa juga bantuan seperti untuk mencuri sesuatu. Contohnya seperti mencuri uang atau mencuri barang berharga. Nah, tapi itu semua sebenarnya adalah fazaduhum rohaqan. Ini hanya akan menambah kesusahan. Fazaduhum rohaqan. Jadi meminta pertolongan kepada jin dalam hal apapun, ini hukumnya adalah diharamkan. La yajuzu al-isti'anah bil jin syai'im min ahwalil mu'awanah. Jadi tidak boleh meminta pertolongan kepada jin dalam bentuk apapun. Fadzalika haramun, itu hukumnya haram. Kemudian masalah model atau bentuk, ini mohon maaf ini, terutama kan makhluk-makhluk yang biasa kita sebut hantu ini kebanyakan berasal dari tanah Jawa. Kebanyakan ini ya, jadi kayak pocong, dan bolong, apalagi kuntilanak. Ini termasuk tuyul ini ini sebenarnya istilah-istilah dari mitologi Jawa. Kami di Sulawesi ini tidak mengenal apa namanya kuntilanak, sundel bolong, apalagi suster ngesot ya. Sampai kita nonton film atau sinetron. Oh ternyata ada gitu. Ya. Ada juga makhluk mitologi dari Sulawesi Selatan itu yang khas itu juga ada. Nah itu kalau apa namanya? Ya, Popo, Paraka gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi nama ini bisa bermacam-macam. Semua ini diceritakan itu karena ada kasus yang melaporkan melihat kan gitu. Melaporkan melihat. Kemudian ditanya bagaimana bentuknya begini-begini, akhirnya kemudian disebarkan, semakin berkembang, semakin berkembang. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, satu hal yang penting untuk kita catat bahwa hal-hal seperti ini tidak ada hubungannya dengan teknologi. Jadi kita tidak bisa mengatakan masa zaman sudah modern begini masih. Ini bahkan lebih canggih lagi, nanti itu yang seperti itu tetap akan ada, tetap akan eksis. Ya. Jadi nama ini bermacam-macam. Mungkin orang menyebutnya Nyi Roro Kidul, orang menyebutnya Nyi Bloro, menyebutnya kuntilanak, apalagi menyebutnya tuyul, suster ngesot, apa. Tapi hakikatnya itu satu. Jikalau memang ada, maka itu adalah jin yang mewujud dalam bentuk tertentu. Itu dulu. Dan yang menarik, ada saya temukan dalam Sahih Ibnu Hibban, halaman 781 jilid 2. Ini ada sebuah hadis. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, beliau ini punya gudang penyimpanan kurma. Nah, yang beliau jaga. Tapi kurma ini selalu berkurang. Jadi kurma dalam gudang ini selalu berkurang. Itu akhirnya beliau akanlah menjaga setiap malam begadang. Kan ada maling ini.
Kenapa kurma saya ini setiap hari berkurang. Sampai pada suatu malam, beliau mendapati atau memergoki kahayatil gulami. Ya, ada sosok di dalam gudang itu kahayatil gulami seperti anak laki-laki yang baru balik. Seperti anak laki-laki yang baru balik. Lalu kemudian Ubay bin Ka'ab mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ternyata tidak dijawab. Tidak dijawab. Kemudian beliau bertanya, kamu ini jin atau manusia? Kamu ini jin atau manusia? Kemudian anak laki-laki ini mengulurkan tangannya. Dan tangannya itu seperti kaki anjing dan berbulu seperti bulu anjing. Kemudian anak laki-laki ini mengatakan, saya jin. Saya jin. Jadi ternyata ada kasus seperti itu ya. Kita tadi lihat bahwa konon penampakan tuyul itu seperti anak kecil atau orang kerdil berkepala gundul ya. Tapi kalau di sini disebutkan bahwa sosok itu seperti anak kecil yang baru balik. Ya. Kemudian dia ulurkan tangannya dan tangannya ini modelnya seperti kaki anjing. Kaki anjing ini seperti itulah. Dan berbulu seperti bulu anjing. Nah, kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya, kamu ini manusia atau jin? Dan dia mengatakan, saya ini jin. Nah, Ubay bertanya lagi, seperti inikah atau seperti kamu inikah bentuk jin itu? Nah, kemudian jin ini menjawab, kamu sudah melihat saya, tapi banyak yang bentuknya lebih menakutkan dibandingkan saya. Kamu sudah melihat saya, tapi banyak yang bentuknya lebih menakutkan atau lebih seram dari saya. Dan ini yang penting. Ubay bertanya, faman ladzi yuhrisuna minkum? Apa ya? Ini bertanya Ubay bin Ka'ab, apa yang bisa menjaga kami dari gangguan kalian? Apa yang bisa menjaga kami dari gangguan kalian? Kemudian jin ini menjawab, hadhil ayah al-ayatul kursi. Nah, yang bisa menjaga kalian dari gangguan saya itu adalah ayat kursi. Ayat kursi. Baik. Ini terjadi di malam hari. Kemudian di pagi harinya Ubay bin Ka'ab ini berangkat untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan, ya Rasulullah, tadi malam terjadi begini, dan saya tanya, apa yang bisa melindungi kami dari gangguanmu? Kemudian dia mengatakan ayat kursi. Lalu apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, sodaqal habib. Jin yang kamu temui itu buruk, yaitu jahat, pencuri. Nah, tapi apa yang dia katakan adalah benar. Apa yang dia katakan adalah benar, yaitu tentang ayat kursi itu tadi. Nah, ini jadi ada hadis. Ya, ternyata ada hadis. Dan ini hadis sahih. Dalam Sahih Ibnu Hibban itu disebutkan bahwa memang ya sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab ini pernah bertemu dengan jin yang mewujud dalam bentuk anak kecil. Barangkali seperti itulah namanya. Dan dalam bahasa bahasa atau istilah kita itulah mungkin yang disebut sebagai tuyul, tapi hakikatnya itu adalah makhluk jin. Kemudian bagaimana? Ya, pertanyaan kedua kan bagaimana kalau memang ada, bagaimana menangkalnya? Oke, bagaimana menangkalnya? Yang pertama itu tadi ayat kursi ya, amalkan ayat kursi. Nah, kemudian ada amalan umum disebutkan dalam Sahih Muslim, hadis nomor 1821. Di Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir.
jangan menjadikan rumah-rumah kalian kuburan. Maksudnya ini, jangan kalian di dalam rumah itu seperti mayit dalam kuburnya. Mayit dalam kubur ini tidak beramal, tidak sholat, tidak baca Quran, tidak berzikir. Kita ngaji dulu, kita ngaji dulu. Kopi pintar. Ya, baik. Jadi jangan menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya jangan berperilaku seperti mayit dalam kubur di dalam rumah-rumah kalian. Tidak. Jadi jangan sampai kenangan kita tentang rumah itu yang hanya makan, minum, tidur di rumah. Oh ya, ada baca Qur'annya, ada zikirnya, ada taklimnya. Katakan begini, inna syaitana yamfiru au yafirru. Sesungguhnya setan itu akan pergi atau akan lari minal baiti, dari rumah, allati tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang di dalamnya dibaca surah Al-Baqarah. Ini termasuk amalan apa namanya ini, amalan pokok di dalam rumah itu adalah membaca Al-Quran, wabil khusus suratul Baqarah. Surah Al-Baqarah ini ya lumayan Pak ya, surah paling panjang dalam Al-Quran. Juz 1, selesai juz 1 Pak, lanjut lagi juz 2, selesai juz 2, lanjut lagi masuk juz 3. Ya. Jangan juga dibiasakan awal akhir. Sekali-sekali boleh, tapi jangan dibiasakan. Ya. Baca suratul Baqarah. Nah, kemudian ada juga saya temukan dalam kitab Hayatul Haywanil Kubra, 1 halaman 249. Ya, ada seorang alim besar namanya Ali bin Hasan Asy-Syafi'i. Beliau ini punya santri, ada dari golongan manusia, tapi tidak sedikit juga santri beliau ini dari kalangan jin. Banyak jin yang datang ke tempat beliau untuk ikut pengajian. Nah, kemudian dalam satu masa, santri-santrinya yang dari golongan jin ini sekitar 1 minggu tidak datang pengajian. Datang, tidak izin juga. Kalau anak sekolah ini bolos ini tidak datang. Nah, sampai kemudian ketika mereka datang, maka Syekh Ali bin Hasan Asy-Syafi'i ini bertanya, kenapa kalian 1 minggu ini tidak pernah datang? Maka mereka menjawab, kami tidak datang ini karena kana fi baitika syai'un minal utruj. Di rumahmu ini ada utruj. Di rumahmu itu ada utruj. Utruj itu ya jeruk, lemon, sejenisnya. Jeruk nipis, lemon, apalagi orange, jeruk manis ya. Pokoknya yang sejenis itu namanya, itu semua termasuk utruj itu. Jadi kana fi baitika syai'un minal utruj. Di rumahmu itu ada utruj. Wa inna, kami ini dari golongan ini, wa inna, kami ini la nadkhulu baitan fihil utruj. Kami ini tidak suka ya, masuk di dalam rumah yang di dalam rumah itu ada utrujnya. Itu barangkali sekalian materi inti kita hari ini ya. Intinya itu jangan terlibat dan melibatkan diri dalam berhubungan dengan yang namanya jin, meminta bantuan kepada jin dalam bentuk apapun, ini hukumnya haram. Apatah lagi kalau yang sifatnya merugikan orang lain. Kita
katakanlah memanfaatkan jin ini untuk mengambil barang milik orang lain, curi uang orang lain, orang orang ada pepatah Inggris itu, ada pepatah Inggris yang mengatakan tidak ada makan siang yang gratis. Semua pasti ada konsekuensinya. Kita mengambil sesuatu darinya, dia akan mengambil yang lebih banyak dari apa yang kita ambil. Ya, di dunia, patah lagi nanti di. Baik, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian, inilah barangkali kajian kita pada hari ini, sambil dinikmati hidangan yang disiapkan. Terima kasih kepada Bapak-bapak, khusus ibu-ibu yang mungkin sejak tengah malam ini sudah bangun untuk persiapkan apa yang sedang ada di hadapan kita ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin, ya, istiqomah. Ini barangkali yang sempat kita kaji subuh hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Masya Allah, baik, menarik sekali ya. Ibu, mungkin ada yang punya kasus seperti ini. Saya bisa amalkan tadi beberapa amalan baik oleh Pak Kiai, diantaranya ada ayatul kursi, kemudian suratul Baqarah, ya, ataupun siap-siapkan banyak juga jeruk di rumah. Itu kalau memang yang pelakunya adalah jin ya atau tuyul tadi. Tapi kalau ibu curiga atau bapak curiga ada yang lain, pasang CCTV. Pasang CCTV, ya, itu apa jin atau memang manusia. Kalau memang tidak ada jin yang ambil, nah kemungkinan itu sudah yang kepala hitam. Baik, ada mungkin di bahasan tadi ada yang kurang jelas ataupun dipersilahkan. Adakah pertanyaan dari Bapak? Oh ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Tadi kami mendengar pantangannya yang Pak Kiai jelaskan. Nah sekarang ini Pak Kiai yang kita tanyakan itu yang pertama, kalau tadi penangkalnya, bagaimana ilmu menangkapnya Pak Kiai? Itu yang pertama Pak Kiai. Yang kedua, ini hampir sama dengan toyol lah. Kehidupan sehari-hari, kita ditagih utang sama seseorang. Kita sudah berjanji beberapa kali, tapi kita belum bisa menyiapkan utang tersebut. Nah, karena kita ini masalah janji ini adalah hutang, berarti hutang ketemu hutang. Nah, kita ini ambil jalan pintas Pak Kiai, yaitu uang bunga. Padahal dalam hukum Islam, uang bunga itu haram hukumnya. Itu aja Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya baik. Jadi menangkal ini sudah kita menangkal. Tapi bagaimana caranya menangkal? Ini saya tidak bisa jawab ini pertanyaan Pak. Ya kalau kita lihat di TV itu tapi apa yang kita lihat di TV ini penting juga karena saya lihat banyak juga di yang live di YouTube menampilkan acara menangkap
tuyul, menangkap makhluk halus. Nah, ini semua hanyalah settingan-settingan. Itu jin itu ya jangan sampai menipu. Kadang dia itu berpura-pura lemah di hadapan kita. Tapi sebenarnya dia sedang memasukkan kita di dalam perangkapnya. Jadi Nabi SAW mengatakan, jangan percaya meskipun apa yang dia katakan itu benar. Jangan percaya meskipun apa yang dia katakan itu benar. Karena kita ini tidak tahu hakikatnya. Pokoknya istilahnya jangan istikhdam. Apalagi coba-coba untuk menangkap. Ya. Jadi insya Allah lebih baik kita kita menghindar saja ya, kita menghindar. Jadi jangan berinteraksi. Ya. Baik. Tapi yang menarik ini pertanyaan yang kedua. Jadi kita ini punya utang kepada Allah. Utang duit ini sudah utang. Kemudian ditagih, kita tidak bisa kalau kita janji. Janji itu utang. Tambah lagi utang kita ini. Ini baru juga saya dengar ini. Jadi utang di atas utang. Kemudian karena ini sudah mendesak, akhirnya kemudian ambillah jalan pintas berhubungan dengan seseorang yang bisa melahirkan uang. Ada profesi ini namanya bidang melahirkan, tapi yang diperanakkan ini adalah uang. Uang mencari uang, makanya itu haramnya riba itu di situ sebenarnya. Uang mencari uang, mestinya kan usaha cari uang. Usaha cari uang, kerja cari uang, dagang cari uang. Dia seperti itu normalnya, tapi ini tidak. Orangnya santai-santai di rumah, pelesiran ke luar negeri, tapi uangnya ini mencari uang. Uangnya yang cari uang. Ini kalau kapitalis cerdas. Ini cara cerdas mencari uang itu. Akan tetapi ini disebut sebagai praktek riba. Ini sangat merusak. Inilah yang merusak perekonomian hampir seluruh dunia ini. Yang menyebabkan inflasi, yang menyebabkan macam-macam. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah. Tapi kita mau bagaimana? Inilah fakta yang terjadi. Bukan hanya individu, bahkan negara. Pak Presiden kita ini sedang keliling luar negeri. Baru berapa hari beliau dilantik sudah keliling. Apa yang beliau cari? Beliau cari utang. Cari utang karena APBN kita ini jebol 800 triliun. Itu harus dicari. Dan itu tidak gratis. Makan siang saja tidak gratis, apalagi. Nah, ini berbunga. Tidak main-main ini. Tidak main-main. Jadi begini, saya ingin menitik beratkan ini. Subuh kemarin kita kaji ya bahwa disebutkan dalam Al-Quran ketika yang pertama jangan berutang kecuali terpaksa sekali. Kemudian yang kedua, jangan berutang melebihi aset yang kita miliki. Kita hitung dulu aset kita. Kita punya sepeda motor ada 2 umpama. Ini kira-kira harganya berapa? Kemudian ada handphone di rumah ini ada berapa? Ada 3. Ini kira-kira harganya berapa? Ada tanah, ada harganya sekian. Kalau berutang, utang jangan sampai melebihi aset. Jangan sampai melebihi aset. Kemudian yang ketiga, kalau sudah tiba masanya, maka bayar utang kita. Kalau perlu, kita jual aset kita untuk membayar utang. Jual aset, terus sepeda motor untuk bayar. Kita ini karena repotnya kita masih mau
apa namanya? Kita masih mau bernikmat-nikmat hidup, lalu kemudian kita menghindari untuk bayar utang. Kita harus di situ anunya itu. Nah, kemudian yang penting juga dari sisi orang yang mengutangi ini penting juga untuk diketahui bahwa dalam Al-Quran itu disebutkan wa in kana dzu usratin, jika orang yang berutang ini kesulitan untuk membayar utangnya padahal sudah jatuh tempo, maka pihak yang mengutangi ini wajib untuk memberikan tempo, tangguhkan, ini wajib, tangguhkan dulu, berikan kesempatan. Wa anta saddaqu, namun jika seandainya yang memberikan utang ini menyedekahkan, memutihkan, ya sudahlah, kalau kamu kesulitan ya sudah, anggap saja apa yang kamu utang itu saya jadikan sebagai sedekah, itu Allah katakan khairul lakum, itu lebih baik lagi bagi kalian, tapi itu hukumnya adalah sunnah. Tapi memberikan tempo ini hukumnya wajib, memberikan tempo hukumnya wajib, kali 2 kali. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hal-hal seperti ini kita harus betul-betul bertanggung jawab. Sampai kita ketika kesulitan datang kita kepada orang kemudian mudah sekali memberikan bantuan kepada kita. Bahkan kadang-kadang uang itu juga dia perlukan sendiri, tapi kemudian diberikan kepada kita. Nah, lalu kemudian kita katakanlah tidak berterima kasih. Yang lebih jahat lagi adalah membalas kebaikan orang dengan keburukan. Apa itu? Menghindar, melarikan diri. Jadi kalau kita punya utang sama orang, Pak, mestinya setiap hari kita usahakan selalu ketemu setiap hari. Ya usahakan itu. Ya, jadi minimal yang mengutangi ini kita masih hidup, masih ada, masih eksis. Jangan kemudian setengah mati dicari tidak ketemu. Nomor HP juga sudah diganti. Waduh, ini sudah. Ya seperti itu ya. Baginda Nabi SAW itu wafat dalam keadaan beliau punya perisai, beliau punya sirah baju besi ini tergadai. Jadi Nabi meninggal. Jadi punya utang ini kalau kita ternyata sunnah juga rupanya. Punya utang ini ternyata sunnah, tapi ingat, Nabi menggadaikan perisainya ini untuk beberapa kilogram gandum, untuk makan. Jangan berutang untuk gaya-gayaan, beli skincare pakai 2 utangan. Mana ceritanya? Ya, jadi berutang ini hanya untuk gaya hidup, mau beli iPhone Pro Max, utang. Wah, ini kalau seperti ini mau dilaporkan saja ke polisi yang begini nih. Ya mungkin seperti itu. Ini seperti ini tidak apa-apa dirampas asetnya ini supaya kapok, karena ini merugikan orang lain untuk hal-hal yang tidak. Tentu kita yang memberikan utang ini juga tahulah. Tapi kalau orang ini betul-betul darurat untuk pengobatan, untuk makanan, maka kita wajib untuk membantu. Kalau memang masih kesulitan, berikan tempo. Bahkan yang lebih baik lagi adalah kita sedekahkan. Nah, barangkali seperti itu. Terima kasih. Baik. Masih ada kan? Jelas ya? Tinggal yang sudah kita dengar tadi, sudah kita sama-sama amalan-amalan menangkal pertama. Selain untuk sebenarnya menjaga keamanan uang kita ini, sudah kita dengar banyak sekali amalan-amalan. Yang terpenting adalah kita istiqomah. Jadi ada juga amalan ayat kursi ini sebisa mungkin kita baca setiap
sudah ya, tambah amalan pagi sore, zikir pagi dan petang, kemudian setiap sholat, ba'da sholat fardu ya, setiap sholat selesai sholat wajib 5 waktu kita amalkan ayat kursi kita baca sebelum kita tinggalkan masjid ataupun sebelum kita tinggalkan tempat sholat kita. Baik, itu dulu bahasan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.